Oke, kali ini gue kedatangan sebuah headset terbaru dari NEK. Nah, yang menarik di headset ini tuh harganya murah banget. Harganya tuh berkisar sekitar 100 sampai dengan 200 ribuan. Cocok banget buat kalian yang pengen ngeganti headsetnya yang udah agak buduk di rumah ya. Ataupun yang kalian pengen menjadi seorang gamers dan pengen punya headset gaming cuy. Nah, banyak yang bakal gue bahas dari kedua headset ini. Tapi sebelumnya lu wajib dulu tonton cuplikan berikut ini. Jadi YouTuber gaming dan jadi live streamer gaming menjadi profesi paling diminati di zaman ini. Karena pendapatannya yang sangat luar biasa. Nah, buat kalian yang pengen jadi YouTuber gaming dan live streamer gaming tapi terkendala budget, gua saranin kalian menggunakan produk gua yaitu Beehive. Beehive adalah peralatan wajib untuk YouTuber gaming mobile seperti PUBG Mobile, Free Fire, Mobile Legends, dan game mobile lainnya. Selain murah, kualitas yang dihasilkan gak kalah dengan yang jutaan. Sudah terbukti banyaknya yang pakai Beehive sekarang mereka jadi live streamer profesional cuy. Dan yang lebih edan lagi, penggunaannya dan instalasinya yang sangat gampang karena gua udah banyak bikin tutorialnya di YouTube. So, tunggu apa lagi? Langsung check out Beehive di link deskripsi di bawah. Beehive from Indonesian streamer. Oke, what's up cuy, balik lagi sama gue Mirza dan kali ini gue bakalan ngebawa headset terbaru dari NEK Nemesis lagi nih cuy. Ya, ini adalah konten favorit gue tentang ngebahas masalah headset. Yang menarik dari headset ini tuh, yang pertama itu dari masalah harganya yang murah sekitaran 100 sampai dengan 200 ribuan. Yang kedua yang menarik dari headset ini tuh dia memiliki dua varian warna. Jadi buat kalian yang cewek-cewek tuh bisa sekarang menggunakan headset gaming tanpa malu-malu lagi ya. Karena warnanya ini sekarang di pinggir gue sudah ada yang warnanya pink. Jadi buat kalian cewek-cewek yang warnanya pink ya, cewek-cewek warnanya pink ya. Maksud gua cewek-cewek yang suka warnanya pink itu bisa banget pakai headset ini cuy. Oke, jadi kita akan langsung aja bahas untuk masalah headset ini. Yang pertama dari masalah si kemasannya dulu. Untuk NEK Knight ini dari masalah kemasannya klasik banget, khasnya NEK, warnanya ini tuh hijau cuy ya. Hijau udah ada tulisannya Knight dan memang cukup informatif juga, tidak lupa. Karena ini adalah headset gaming, dia ini sudah dilengkapi dengan RGB. Tertera juga di dalam sebuah kemasannya, dia ini juga menggunakan RGB lighting, 50mm driver, 3,5 meter audio jack, leather cup, ear cup, lalu ya semuanya udah informatif banget. Dan juga ada pilihan dua warna antara warna hitam dan warna pink. Nah oke, selanjutnya untuk experience unboxingnya kayak gimana sih untuk harga headset 100 sampai 200 ribu, apakah ada yang menarik? Nah menurut gua untuk harga 100 ribuan dari sebuah headset ini, untuk masalah unboxingnya menurut gua sudah lumayan oke banget. Jadi begitu kita buka dari masalah kemasannya, kita udah bisa langsung dapat si headsetnya ini. Nah dari dalam headset ini pun kita dapat kartu garansi. Kalau misalkan apa-apa lu gak usah khawatir, tinggal langsung klaim garansi langsung ke NEK Nemesis service centernya cuy. Oke, jadi langsung aja kita bahas dari masalah si desain headsetnya ini. Di depan gue sekarang sudah ada dua headsetnya ini ya cuy, yang warnanya pink dan ada yang warnanya hitam. Jadi ini tergantung kepada pilihan kalian. Cowok-cowok pun juga nggak jadi masalah kalau misalkan kalian pengen agak sedikit unik pakai warna pink aja ya. Kita akan bahas dulu dari yang warna hitam ini. Memang ada sedikit berbeda meskipun sama, tapi gue bakalan kasih detailnya. Yang pertama kita bahas dulu dari warna hitam ini. Kalau misalkan kita lihat dari desainnya, ini mengingatkan gue kepada sebuah headset dari SteelSeries Siberia yang diameternya ini lumayan agak gede banget dan sangat kokoh banget. So jadi buat kalian yang berkepala gede ini sangat enak banget dan sangat cocok banget. Jadi nggak akan ngebuat kalian ini kelihatannya kayak cabi cuy. Lalu untuk masalah desain lainnya pun juga si headset ini sudah dilengkapi dengan RGB. Tadi juga udah sebut juga. Nah si RGB-nya pun juga ini bisa dibilang RGB-nya ini soft. Dan ada kelemahannya, si RGB ini nggak bisa dimatiin. Untuk masalah clampingannya ini memang dia ini tidak adjustable high ya. Jadi dia sudah fix ataupun bisa dibilang ini sudah auto. Jadi dia akan mengikuti segala alur dari bentuk kepala lu cuy. So far dipakai untuk kayak kepala gue ini yang berkepala besar, dia ini ya agak masih sedikit longgar. Jadi kalau harus dipastiin dulu kalau misalkan kepala kalian yang kecil, kayaknya kurang cocok kalau misalkan pakai headset ini karena nanti udah diameternya besar. Plus juga adjustable-nya ini nggak ada, jadi dia ini auto, pasti akan kerasa longgar banget dan itu akan mengurangi noise cancellation dari si headset ini cuy. Oke, ada beberapa yang gue suka juga dari si headset ini, yaitu dari masalah desain si cover drivernya ini yang seperti di headset open back. Tapi ini tetap aja ini adalah headset close back, karena ya kebanyakan untuk headset gaming itu tetap kepada si headset close back ya, cuman hanya sekedar desainnya aja. Nah si desainnya ini juga menurut gue sudah oke banget. Jadi untuk masalah si covernya itu dia kayak berbentuknya honeycomb, lalu ada tulisannya
adanya si Nemesisnya ini, dan juga di pinggir-pinggirnya ada kayak buat nanti RGB-nya cuy. Nah untuk masalah mic-nya pun juga menurut gue ini sudah cukup oke, meskipun dia ini tidak detachable, tapi so far untuk headset 100 ribuan untuk masalah desain mic-nya ini menurut gue sudah sangat oke banget. Lalu untuk desain yang lainnya pun juga gue suka dari masalah perkabelannya ini yang menurut gue cukup tebal banget dan panjang juga. Nah ini juga dilengkapi dengan USB, tapi USB-nya di sini bukan berarti headset ini support untuk USB ya. Dia tetap masih menggunakan jack 3,5 mm yang bisa di split antara mic dan juga si headsetnya, ataupun nanti kalian kalau misalnya menggunakan laptop akan dikasih sebuah splitter yang dimana ini akan menyambungkan langsung ke dalam si stereo triple 3 garis gitu cuy. Jadi nanti ada mic dan juga ada si stereonya. Tapi kalau misalnya kalian menggunakan PC, kalian akan dibagi dua seperti ini. Nah si fungsinya dari si USB ini tuh nanti fungsinya hanya sebagai untuk si RGB-nya aja. So jadi memang tidak bisa dimatikan untuk masalah si RGB-nya, tidak ada tombol mematikan. Tapi kalau misalkan kalian nggak suka dengan RGB-nya, kalian bisa cabut si USB-nya ini cuy. Nah, oke, selanjutnya kita ngobrolin dari masalah build quality-nya. Gimana untuk masalah build quality-nya untuk harga headset sekitar 100 ribuan ini? Ya memang masih dominan semuanya ini plastik, cuman yang gue suka itu dari si leather band-nya ini yang menurut gue sudah cukup premium. Jadi kayak ada retak-retaknya gitu. Jadi ngebuat si desain headset ini tuh kayak lumayan lah harganya tuh nggak kayak 100 ribuan. Jadi kayak meningkat sekitar 300 ribuan gitu cuy. Lalu tadi juga dari masalah si headband-nya ini, si cover headband-nya ini yang dia ini sudah berbahannya metal. Jadi kalian nggak usah khawatir kalau misalkan si headset ini tuh kalau kalian masukin ke dalam tas ataupun kalian pemakaian normal itu bisa patah dengan mudah. Jadi ini bisa sudah tercover, dan untuk fleksibilitasnya pun menurut gue ini sudah sangat oke, ya kan? Jadi aman banget dan lu bisa enjoy pakai headset ini cuy. So oke, lalu apa yang berbeda di antara headset si NYK Knight gini yang warna hitam dengan yang warna pink ini? Sekarang kita akan bahas dengan yang warna pink ini cuy. Ya siapa di sini yang suka pink-pink gitu ya? Di sini gue juga kelihatannya kayak gimana gitu. Ya gue agak sedikit suka dengan yang pink begini ya kan. Ya kita akan lihat untuk masalah desainnya hampir semuanya mirip banget dengan yang warna hitamnya ini, cuman ada yang berbedanya nanti dari masalah build quality-nya cuy. Oke, dari build quality-nya kita langsung aja sebutin perbedaannya, yaitu dari si leather headband-nya ini. Kalau tadi ya di sini kelihatannya kayak hijau banget lah. Kalau yang warna hitam dia ada retak-retaknya gitu. Kalau ini si warna pink ini dia flat. Cuman ya ada sedikit kelemahannya mungkin di warna pinknya ini tuh nanti bakalan bisa ngebuat si headset ini tuh kotor. Nah, di situ mungkin kelemahan. Jadi kalau misalkan kalian cewek-cewek tapi suka ngerokok gitu kan, wih, hati-hati aja nih, takutnya nanti karena kena abu rokok gitu kan, ataupun kena asap rokok tuh nanti si warna pinknya bisa mulai menguning. Jadi hati-hati banget. Ataupun yang kalian yang ibu-ibu gitu kan, cewek-cewek yang ibu-ibu yang masih suka main game, jangan sampai headset ini dipakai sama anaknya nanti karena bisa dicoret-coret gitu coy. Oke, so far untuk masalah si desain headset ataupun build quality dari si headset NYK Knight gini, dua-duanya gue suka, mau itu warna pink ataupun warna hitam. Oh ya, satu lagi ada juga yang lupa gue sebutin, bahwa si headset itu dia sudah punya adjustable volume ya. Jadi ada tombol volumenya yang dimana kalau misalkan kalian malas ngecilin volume lewat PC, kalian bisa ngecilin volume lewat sini cuy. Jadi ini bisa menutup masih sistemnya masih analog ya, bukan yang digital. Jadi kalau misalkan volumenya kegedean, kalian bisa ngecilin yang ada di sini. So oke, selanjutnya di sini gua bakal bahas untuk experience di saat gua menggunakan headset ini, apalagi untuk yang NYK Knight, karena di sini gua nggak coba yang pinknya ini, tapi nanti bakal gua kasih experience-nya di saat bini gua yang pakai itu kayak gimana. Experience-nya nih di saat kita bermain game kompetitif untuk menggunakan headset NYK Knight yang warna hitam ini, rasanya menurut gua ya bisa dibandingin lah ya, karena di sini gua udah tahu juga gimana rasanya menggunakan headset yang harganya 1 jutaan, 500 ribuan sampai 100 ribuan. Ya memang rata-rata untuk kualitas suara dari headset 100 ribuan ini hanya bisa dibilang sebagai cukup. Bass treble itu termasuknya ke dalam kategori headset flat ya. Jadi flat banget deh itu. Jadi kalian harus bisa mengatur-ngatur equalizer sendiri cuy. Gua saranin di PC kalian itu punya kayak virtual equalizer yang bisa naikin lagi si high-nya ataupun si bass-nya dan si treble-nya. Lalu yang gua notice juga, kalau misalkan kalian pengen menggunakan headset ini, apalagi dia ini masih menggunakan slot audio jack kayak gini, gue saranin kalian menggunakan sound card lagi ya. Sound cardnya boleh yang 25 ribuan, karena untuk masalah volumenya di sini masih sangat kurang banget. Di saat gua set volume 100% di PC gua, itu masih kurang oke banget untuk kualitas suara yang dihasilkannya. Jadi masih cenderung kecil banget dan detailnya pun jadi hilang. Apalagi untuk masalah kualitas suara stepping gitu kan, ini
menurut gua jangan kalian pakai untuk real game kompetitif yang harus kalian ada pemecahan dari stepping ataupun suara tembakannya di mana ataupun ya hal-hal detail lainnya dynamic range itu kayaknya nggak akan ada kalau kalian tidak menggunakan sound card eksternal lagi karena semuanya sistemnya masih dengan sistem analog cuy. So untuk experience di luar gaming itu kayak gimana? Kayak misalkan kita buat ngedenger musik. Nah kalau misalkan kalian yang memang sukanya kategori musik-musik flat gitu kan ya, musik-musik senja itu masih masuk, tapi kalau misalkan dipakai untuk kayak musik yang jedak jeduk gitu kan ataupun musiknya yang metal, ya jelas ini nggak akan masuk banget. So jadi tadi gue udah bilang juga, gue prioritasin kalian menggunakan kayak ada virtual equalizer dalam PC-nya ataupun sound card yang lumayan agak sedikit mahal untuk bisa menghasilkan kualitas musik yang bisa lebih oke banget cuy. Oke, ini hasil kualitas mic yang dihasilkan sama NYK Kendai. Kalau misalnya kita lihat dengan volume angka 90, dia lumayan cukup gede juga. Nah, tapi kalau misalkan volume gede gini, noise-nya pun gede. Nah, itu noise yang dihasilkannya bisa sampai 30% ya. Jadi so far untuk headset harga 100 ribuan kayak gini sih menurut gua cukup oke aja. Jadi lu tinggal bisa pengaturan nanti dari volumenya dan juga bisa dari ya mungkin pakai noise isolator mungkin bisa juga gitu coy. So oke, di sini gua bakal ngomongin sebuah kelemahan dari headset 100 ribuan ini, tapi kayaknya agak sedikit kurang oke kalau kita ngomongin headset, kekurangan headset di harga 100 ribuan. Karena pasti ya kalau kita cari-cari banyak lah kelemahannya. Jadi kayaknya untuk masalah ngomongin kelemahan kayaknya udah nggak worth it lah untuk harga 100 ribuan ada kelemahannya. Iya kalau misalkan dibilang kelemahan ada lumayan banyak juga menurut gua. Contohnya dari si mic-nya yang non detachable yang pertama gitu kan. Yang kedua dari clampingnya yang kurang ngetat gitu kan, jadi ngebuat noise cancellation itu keganggu. So jadi kalau misalkan kalian lagi main game kompetitif ataupun game FPS, suara dari luar tuh bisa cepat masuknya. Yang kedua untuk yang warna pink, jelas banget dari bahan yang pinknya ini tuh kelihatannya cepet kotor. Jadi nanti kalau misalkan kalian yang ngepink itu, nanti kalau lama-kelamaan sering dipakai tuh warnanya hitam. Ya begitu maksudnya. Jadi kalau misalkan si warna pinknya ini gitu ya gitulah pokoknya ya. Nah untuk kelemahan yang lainnya dari suaranya yang sangat flat banget, jadi kalian harus banyak butuh tambahan kayak sound card, terus juga kayak butuh tambahan apa namanya virtual equalizer gitu, terus biar untuk meningkatkan si volumenya juga gitu ya, banyak lah misalnya itu masalah kelemahan-kelemahannya. So jadi cocoknya headset ini gimana nih untuk harga 100 ribuan 200 ribuan ini? Ya headset ini cocoknya kayak misalkan kalian punya anak gitu ya, anak yang masih beranjak ke gede dan pengen masuk ke dunia gaming, cocok gitu. Ataupun kalian yang memang bukan seorang gamers pengen masuk ke dunia gamers, cocok. Ataupun buat kado lah ya, buat kado ke pasangan nih, apalagi yang warnanya pink boleh juga ya kan, nggak tahu tuh pasangan kalian kalau headset ini murah kelihatannya kayak headset mahal kan. Nah itu kelebihannya cuy. Nah oke, mungkin saja untuk review gua tentang headset NYK kayak gini. Apakah worth it lah ya untuk harga headset 100 sampai 200 ribuan. Kalian punya experience ataupun punya warna yang seunik ini untuk sekedar koleksi pajangan di ke rumah kalian pun juga menurut gua sangat oke banget. Ataupun ya buat kayak editing musik flat, kayaknya ini bisa masuk aja sih. Oke, mungkin saja untuk review gua tentang dari headset terbaru dari NYK Nemesis, yaitu NYK Nemesis Kendai ini. Dan semoga aja lo suka dengan headset ini ataupun dari review gua. Dan tetap satu, jangan lupa edan karena semuanya pada waktunya. Hormati gurumu, saya temanmu, itulah yang berbudiman. See you next video.